So welcome to Win Digiman channel. I am DigiCode Lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kasih sayang, keselamatan, dan keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Ya, baik, kita ada pada session kelima, yaitu penanganan barang berbahaya di dalam kontainer dan kapal penumpang atau handling dangerous goods on container and passenger vessel. Di mana subtopik yang kita akan sampaikan di sini adalah terkait bagaimana penanganan itu berdasarkan IMDG Code, kemudian bagaimana tadi menangani barang berbahaya di dalam kontainer, dan bagaimana sebetulnya bahan peledak ini ditangani dalam kapal penumpang. Penanganan barang berbahaya, barang berbahaya ini pada saat dimuat, ya, penanganan muatan barang berbahaya ini ditangani berdasarkan IMDG Code, ini perlu berhati-hati karena sifat dari barang berbahaya tersebut yang sangat mudah terbakar dan meledak. Ya, oleh karenanya perlu perhatian khusus dan perhatian lebih atau ekstra dari semua pihak yang terkait, baik itu pengirim, pemuat atau yang mengatur pemuatan dalam kontainer, pembawa atau shipping line di sini, agent, dan institusi yang terkait dengan penanganan barang tersebut. Di mana muatan atau memuat barang berbahaya ini harus mengikuti daripada IMDG Code atau International Maritime Dangerous Goods Code 2018 yang digunakan hingga 2020. Ya, ini kita masih menggunakan edisi atau amendment 3918 ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penanganan barang berbahaya ini adalah terkait dengan kemasan. Kemasan harus mengikuti daripada peraturan. Marking dan label juga harus ditempatkan atau ditempelkan dengan jelas. Ya, penempatannya harus dengan baik sesuai dengan regulasi. Spesial dokumen dalam penanganan barang berbahaya itu. Dan bagaimana kita menempatkan persyaratan penempatan dari barang berbahaya tersebut. Pengawasan terhadap pelayaran, ya, khususnya saat atau selama bongkar muat daripada barang berbahaya ini, stevedore itu ya harus menanyakan pelayaran. Jadi untuk mensupervisi, ya, mengawasi aktivitas tersebut. Selain itu, ada juga dangerous cargo list, ya. Jadi daftar dari barang berbahaya dan instruksi daripada penempatan dan pemuatan harus diawasi secara benar, ya, yang harus diawasi secara benar. Tipe kargo dan secara detail teknisnya, ya, gambar harus dimasuk yang ada dalam IMDG Code ini harus diterapkan, ya, ada marking dan labelnya. IMDG Code ini sangat merestriksi pengirim, ya, untuk memiliki tanggung jawab baik itu dalam pengemasan, pelabelan, atau etika pada saat mereka menandatangani declaration atau multimoda digiform, ya, bahwasannya kemasan dan keamanan daripada barang berbahaya ini telah mengikuti daripada IMO, ya. MKL atau ekspedisi muatan kapal laut, dalam bahasa Inggrisnya Sea Load Expeditor,
atau forwarder has no right, tidak memiliki hak untuk menandatangani declaration itu. Jika ingin menangani barang berbahaya ini atau kargo ini, harus segera melengkapi informasi dari pengirim yang terkait dengan kargo tersebut. Ya. Kemudian transportasi atau operasional transportasi dari IMDG Code bagian ke-7, part 7 dalam buku itu terkait penyimpanan ya. Ada 3 hal dalam penyimpanan, ada general provision, ketentuan umum, ada ketentuan penyimpanan khusus, dan ada persyaratan penyimpanan berdasarkan kelas. Pada bahasan berikutnya, yaitu bagaimana memuat barang berbahaya ini dalam kontainer. Ya. Terkait dengan pengiriman barang berbahaya ini, ya, pada umumnya pengiriman dari barang berbahaya ini dibandingkan dengan barang-barang umum, ya, pada kapal. Biasanya lebih sedikit, ya, jumlahnya lebih sedikit, sehingga banyak daripada barang berbahaya ini akan dimuat dalam kontainer. Dalam pemuatan barang berbahaya yang harus diikuti daripada aturan-aturan atau law daripada barang berbahaya itu, baik itu aturan dari negara asal, origin country, negara yang akan dituju, destination country ya, kemudian tempat di mana atau negara di mana barang tersebut transit sebelum tiba, dan juga negara di mana kapal-kapal ini membawa barang berbahaya tersebut. Tahapan pertama yaitu sebelum memuat barang di dalam kontainer, ya, sebelum kita mengemas barang berbahaya ini, kita sebaiknya tidak memiliki masalah ketika satu, kita mengemas dan memasukkan ke dalam kontainer secara benar, kemudian menyusun barang tersebut dengan benar, menangani secara benar juga. Petugas yang mengemas atau memasukkan ke dalam kontainer dari barang berbahaya itu harus mengetahui sifat-sifat karakter daripada barang berbahaya dan bahaya yang mungkin akan timbul saat penanganan. Nah, sebelum memuat barang berbahaya ini ke dalam kapal, pengirim harus memberikan informasi yang jelas kepada pihak yang terkait sebagai berikut, baik itu kuantitas dari barang berbahaya tersebut, ya, bentuk kemasan, tipe kemasan, dan berikutnya juga technical name, nama teknisnya yang jelas. Kemudian kelas daripada barang berbahaya itu, lalu pernyataan bahwa kargo ini telah dikemas berdasarkan IMO dan tidak memiliki risiko yang berbahaya selama transportasi atau pengangkutan. Bagian kedua, pada saat kita melihat deklarasi atau statement, ya, menyatakan kemasan bahwa kemasan ini telah dilabel berdasarkan IMO. Meskipun barang kiriman ini telah dikemas berdasarkan ketentuan yang ada tersebut, semua kemasan atau kemasan itu harus dipastikan dalam keadaan yang baik sebelum dimuat ke dalam kontainer. Oleh karenanya harus diawasi dan dipastikan bahwa satu, penutup, kunci, dan alat pengaman selalu dalam kondisi yang baik. Selalu tertutup
ya, dan aman tutup daripada kemasan tersebut. Kemudian penempatan bagaimana kita mengisi dari metal drum tersebut. Tempat di mana kita mengisi barang berbahaya di dalam kemasan atau metal drum, contohnya di sini, selalu dalam kondisi baik. Termasuk metal drumnya juga harus baik, tidak ada karat di situ, tidak ada yang penyok, ya, atau peot, ya, dan ini harus diawasi. Berikutnya, kemasan plastik atau kemasan dari sak, ya dari sak itu dari kantong, tidak akan dimuat ke dalam kontainer bila ada lubang atau rusak. Kemudian tabung silinder yang berisikan barang berbahaya yang mudah terbakar atau gas beracun harus diamankan tutupnya, ya. Tutup yang ada di atas diamankan. Pada saat terbuka ini harus itu diamankan. Setiap kemasan harus dalam kondisi kering, tidak ada noda-noda, ya, tidak ada seperti ice dan snow, maksudnya salju yang ada di dekat atau pada kemasan tersebut, ya. Noda pada kemasan, ya, khususnya kemasan yang baru, ini harus diinvestigasi terlebih dahulu. Mungkin ada terjadi kebocoran. Lalu bila ada bau yang cukup kuat, ya, atau uap yang mungkin itu yang bisa mengiritasi mata dan juga pernafasan, ya, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan bocor dan harus segera diinvestigasi. Kemudian kemasan yang memiliki temperatur lebih daripada lingkungan, temperatur lingkungan sekitarnya harus disesuaikan, harus diseimbangkan, ya. Dan kontainer ini harus dimuat menyesuaikan daripada isi, ya. Harus sesuai dengan barang tersebut, ya. Karena beberapa barang berbahaya ini harus dimuat di dalam kontainer yang berventilasi dan juga harus dijamin bersih, ya. Jadi bersih, ya. Secukupnya dia bersih dan tidak ada kerusakan. Pemuatan ke dalam kontainer. Barang kiriman atau kargo yang tidak sesuai ini akan dilarang untuk dimuat di dalam kontainer atau dalam kontainer yang sama. Contohnya kemasan yang cukup berat, ya, atau keras, ya, di sini tidak akan digabungkan dengan kemasan yang lembut atau lembek. Atau barang berbahaya ini barang berbahaya ini dimuat bersama dengan barang-barang general atau umum, atau juga dengan kargo dengan kelas yang berbeda, ya. Secara detail tidak direkomendasikan untuk mencampur kelas-kelas yang berbeda daripada kargo yang berbahaya tersebut dalam satu kontainer. Bahkan jika pihak otoritas yang berkompeten itu mengizinkan, itu tidak direkomendasikan. Macam-macam dari atau various hazardous, ya, bahaya yang bervariasi itu dari produk kargo dalam kelas yang sama tidak perlu, ya, yang tidak cocok juga, ya, tidak sesuai seperti kelas 8. Ya, kelas 8 ini meskipun sama-sama kelas 8, asid dan alkalis ini tidak boleh dicampur, ya. Kemudian dangerous cargo yang berbahaya tidak sebaiknya dimuat dengan kargo lain atau dengan dunnage yang mudah terbakar, ya.
Dunes itu pengganjal yang mudah terbakar. Kemudian kargo yang berbahaya akan bereaksi dengan air, sebaiknya tidak dimuat dengan muatan yang mengandung air, ya, atau berisi air. Kemudian isi dalam bentuk makanan, ya, atau makanan, kargo yang dalam bentuk makanan, itu tidak dicampur dengan barang berbahaya, sehingga tidak mudah terkontaminasi oleh racun atau tidak keracunan nantinya, ya. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu perlu diawasi. Bagaimana kita berhati-hati atau ya kehati-hatian adalah suatu kunci, ya, di mana saat memuat atau membongkar daripada barang berbahaya ini harus dalam keadaan aman. Bila kemasan atau kargo tersebut dalam keadaan rusak, harus segera diinvestigasi penyebab kerusakan tersebut dan segera diambil tindakan, ya, sesuai dengan instruksi daripada pabrik atau manufacturer. Dalam mengerjakan muatan barang berbahaya, hal-hal lain yang harus dipertimbangkan adalah, pertama, barang berbahaya jangan sampai jatuh atau tertimpa, ya. Jadi hindarilah pekerjaan yang kasar, ya. Kemudian jangan menggunakan genko atau apa itu, seperti kaitan, dan pengungkit ini ya mungkin linggis, ya, harus dihindari karena ini bisa merusak kemasan. Dan ikutin semua instruksi yang tertera pada label kemasan. Kemudian kemasan ini dengan ventilasi, lubang-lubang ventilasi, sebaiknya selalu dalam kondisi tegak, ya. Kemasan yang kecil daripada barang berbahaya dalam kontainer dapat dipertimbangkan juga, jadi harus dapat dipertimbangkan bahwa seluruh kontainer ini berisi barang berbahaya, meskipun ada barang berbahaya kecil, dan harus mengikuti hukum-hukum yang dapat mengaplikasikan penanganan berbahaya tersebut, barang berbahaya tersebut, ya. Bagaimana menempelkan atau menempatkan label telah dinyatakan di awal, ya, supaya untuk bekerja dan mengemas barang berbahaya, kita harus mengetahui nature, sifat-sifat daripada tipe barang berbahaya dan bahaya yang mungkin dapat terjadi. Karena alasan tersebut, ya, setiap kemasan yang berisikan barang berbahaya harus secara jelas di-marking, ditandai dengan sebuah label atau stiker, sehingga dia dapat dibawa sesuai dengan peraturan yang dapat sedang diterapkan tersebut, ya. Kontainer yang berisikan dari barang berbahaya tersebut harus dilabel sesuai, ya, dengan hukum dan peraturan. Peraturan apa? Peraturan negara asal dari barang berbahaya tersebut, kemudian negara tujuan untuk barang berbahaya tersebut, dan negara di mana akan dikunjungi, ya, atau juga negara asal daripada pembawa di sini dimaksud adalah kapal atau pelayaran. Nah, di sini kita lihat gambar kemasan dengan marking dan label yang telah ada di situ, ya. Ada 2 label, 2 hazard, dan ada marking juga di situ, ya. Untuk menempelkan label ini direkomendasikan menempel 2 label, ya. Ini kalau kita terkait dengan kontainer. Bahkan ada 4 kontainer. 1 di depan dan di belakang. Tetapi ada juga rekomendasi dia menempelkan 4 di sisi kiri dan kanan. Menempelkan kontainer ini harus dilihat. Jangan sampai ada label-label yang lain atau marking-marking yang lain yang akan membuat penanganan rancu, ya, atau membingungkan, ya.
Jadi label-label yang lama sebaiknya dihilangkan dulu. Ketika label ini ditempelkan, pastikan label ini tidak menutupi kontainer atau pintu kontainer saat dibuka. Kontainer ini juga termasuk di dalamnya ada daftar barang berbahaya yang dimuat dan nama teknis. Jadi dalam kontainer itu dikasih marking juga nama dari barang berbahaya tersebut atau daftar barang berbahaya tersebut. Jika perlu, juga disediakan informasi tambahan dalam daftar tersebut. Jika ada peraturan tambahan, harus ditempelkan atau dicantumkan di dalam di depan kontainer tersebut. Jadi bila ada aturan atau peringatan bisa di marking juga di depan kontainer. Bagaimana mengeluarkan muatan dari peti kemas demi keselamatan orang yang membuka pintu dan mengeluarkan isi peti kemas itu? Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu muatan berbahaya ini dapat rusak selama pelayaran. Jadi hati-hati pada saat membuka, siapa tahu barang berbahaya di dalamnya ada kerusakan. Kemungkinan juga ada kebocoran pada barang berbahaya bersifat gas, karena bisa mudah terbakar atau memiliki uap yang beracun. Jadi ini pada saat membuka harus hati-hati. Bagaimana dengan bahan peledak? Kargo dengan bahan peledak yang akan dimuat di kapal penumpang. Bahan peledak atau kargo, eksplosif kargo, khususnya divisi 1.4, bahan dan barang tersebut tidak memiliki bahaya yang besar. Dalam grup S dapat dibawa kuantitas yang tertentu ya untuk kapal penumpang. Tidak ada bahan atau kargo yang lain yang dapat ditransportasi kecuali dengan syarat-syarat sebagai berikut. Barang eksplosif tersebut dengan tujuan bahwa auxiliary device ini jika total daripada berat netnya itu tidak melebihi 50 kg per kapal. Jadi cuma boleh satu kapal bawa 50 kg. Kemudian bila bahan peledak dalam grup C, D, dan E, maka total berat netnya itu tidak melebihi 10 kg. Ya, kalau dia dalam grup C, D, dan E. Dalam grup G, di luar daripada yang memiliki special compaction, maksudnya untuk perhatian khusus juga ini ya. Jadi total berat netnya tidak melebihi 10 kg per vessel atau per kapal. Untuk grup B, berat totalnya tidak melebihi 5 kg per vessel karena grup B ini yang paling kelas berat. In addition, dalam tambahannya, untuk ketentuan yang lain ya, kuantitas tambahan atau tipe daripada bahan peledak bisa dibawa di kapal penumpang jika safety arrangement, pengaturan keselamatan ini disetujui oleh administration atau port administration ya, administrasi pelabuhan, administrator pelabuhan ya. Informasinya yaitu dengan melaporkan dari insiden yang melibatkan barang berbahaya ini ya. Jika ada insiden yang terjadi yang melibatkan atau yang mengakibatkan kerugian yang juga mengakibatkan kehilangan, jadi kehilangan kapal, maksudnya di sini kapalnya ada jadi tenggelam karena eksiden itu, orang yang bertanggung jawab atau master yang bertanggung jawab yang ditugaskan pada kapal tersebut harus melaporkan insiden ini ke pelabuhan atau negara pelabuhan terdekat itu. Laporan itu di-prepare sesuai dengan standar guideline yang disusun oleh IMO.
Dan pada saat yang kedua, pada saat ada kru meninggalkan kapal tersebut, ya, mereka tidak bisa melapor ini, maka ya dalam hal mereka telah meninggalkan kapal dan belum bisa melapor, maka pemilik kapal atau charter kapal tersebut atau juga manajer atau juga operator kapal harus melaporkan hal ini, dan tanggung jawab ini sebetulnya ini akan terkait dengan ship master, ya, kapten kapal juga nih ya. Pada tambahannya di sini untuk bahan peledak, beberapa item yang harus diawasi ketika dikapalkan dengan penumpang atau ketika kapal penumpang digunakan adalah yang terkait dengan barang-barang berbahaya yang memiliki atau barang-barang yang memiliki bahaya, ya, hidden dangerous good. Jadi ada bahaya, barang berbahaya dalam barang-barang yang umum, ya, dan itu ada daftarnya, cukup banyak nama-nama umum yang kemungkinan mengandung bahaya. Baik, saya rasa sesi 5 cukup sampai di sini. Silakan bila ada pertanyaan.